semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai kerangka teoritis. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori. Nah, teori adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan, mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Teori adalah kesatuan pengertian konsep dan pernyataan yang sesuai yang akan menyajikan suatu fenomena dan dapat digunakan untuk menjabarkan, menjelaskan, dan memprediksikan suatu kejadian. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerangka teoritis itu adalah kerangka yang dibangun dari berbagai teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep. Nah, kerangka teori ini juga perlu diungkapkan dan merupakan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, dalam penyusunan kerangka teori, kita perlu memperhatikan beberapa prosedur dalam penyusunannya, yaitu seperti yang pertama, melakukan kajian pustaka, yang kedua, melakukan sintesis atau modifikasi antara teori yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis, runtut, dan rasional setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel yang diteliti. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kerangka teori. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh dan kita ambil dari judul penelitian, yaitu analisis kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap kasus demam berdarah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya tahun 2016. Nah, dalam penyusunan kerangka teori ini, teori yang digunakan mengacu pada teori analisis kuantitatif menurut Huffman tahun 1995. Nah, kemudian juga kerangka teori ini disusun dalam bentuk alur skema variabel-variabel yang menjelaskan tentang kelengkapan dokumen rekam medis. Nah, yang dimaksud dari skema-skema itu yaitu seperti contoh gambar yang sudah ditampilkan pada layar ini, yaitu menampilkan tentang variabel-variabel yang dibuat dalam bentuk alur skema, yaitu variabel-variabel yang membahas mengenai judul penelitian yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu membahas tentang kerangka konsep. Nah, yang dimaksud dari konsep yaitu generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Nah, konsep ini juga dapat diartikan sebagai suatu pengertian dasar dari sesuatu yang akan diteliti. Nah, konsep ini juga merupakan kaidah umum mengenai sesuatu himpunan benda-benda atau hal-hal yang biasanya dibedakan dari penglihatan atau perasaan. Nah, kita buat saja sebuah contoh yaitu sehat. Sehat itu adalah sebuah konsep. Nah, istilah ini mencakup pengamatan terhadap hal-hal atau gejala yang mencerminkan keanekaragaman kondisi kesehatan seseorang. Untuk mengetahui apakah seseorang itu sehat atau tidak, maka pengukuran konsep sehat tersebut harus melalui konstruk atau variabel-variabel. Misalnya, suhu badan, tekanan darah, denyut nadi, kadar Hb dalam darah, kadar kolesterol darah, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam kerangka konsep penelitian menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, dalam pembuatan kerangka konsep, kita perlu memahami syarat-syarat yang harus ada dalam pembuatan kerangka konsep, yaitu yang pertama, variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Kemudian, kerangka konsep harus menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti
dan ada teori yang mendasarinya. Dan yang terakhir, kerangka konsep, jawabannya mulai dipahami. Nah, contoh kerangka konsep ada pada slide selanjutnya. Nah, pada contoh kali ini kita mengambil dari contoh judul penelitian yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya keterlambatan pelaporan. Nah, berdasarkan kerangka konsep yang sudah kita amati pada gambar tersebut, sama juga seperti tadi ya di bagian kerangka teori, dia berbentuk bagan-bagan juga yang di dalamnya terdapat variabel-variabel penelitian kita. Nah, contoh kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri dari 4 konsep, yaitu yang diadopsi dari teori perilaku dan dikompilasi dengan teori terkait pelaporan. Nah, 4 konsep tersebut yaitu seperti yang kita lihat di gambar, faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor penguat terhadap kejadian keterlambatan pelaporan, dan faktor keterlambatan pelaporan. Nah, setiap konsep ini mempunyai variabel-variabel sebagai indikasi pengukuran. Misalnya saja, untuk mengukur faktor predisposisi itu diukur melalui variabel pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Nah, untuk mengukur faktor pendukung, itu diukur melalui variabel ketersediaan form atau aplikasi pelaporan, kemudian dari ketersediaan buku kendali dan ketersediaan buku ekspedisi. Nah, dan untuk mengukur faktor penguat, itu juga melalui variabel kebijakan atau aturan, reward, dan punishment, serta dukungan pimpinan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu hipotesis. Nah, hipotesis itu sendiri adalah suatu asumsi pernyataan hubungan antar dua variabel atau lebih yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis tidak menilai benar atau salah, tetapi menguji asumsi dengan data empiris apakah sah atau tidak. Nah, hipotesis ini juga merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Nah, selanjutnya, hipotesis itu selalu dinyatakan dengan hipotesis nol atau dengan simbol H0. Nah, pada dasarnya H0 ini merupakan parameter yang akan kita uji, atau itu merupakan nilai sementara atau dugaan sementara. Nah, misalnya, jika kita akan menguji hipotesis yang akan menyatakan bahwa rata-rata kadar gula darah adalah 100, maka dapat ditulis dengan H0 banding continue sama dengan 100. Itu adalah continue ya, artinya yang di dalam slide tersebut. Kemudian, simbol di atas menyatakan bahwa 100 adalah hipotesis nol rata-rata populasi. Nah, simbol di atas memiliki beda pengertian dengan simbol seperti continue H0. Nah, simbol tersebut menyatakan rata-rata nilai hipotesis populasi. Di simbol ini dituliskan nilai hipotesis rata-rata populasi dinyatakan dalam perhitungan statistik. Misalnya jika ditulis continue H0 sama dengan 100. Nah, seperti disebutkan pada slide sebelumnya bahwa berdasarkan hasil uji statistik yang sesuai, sebuah hipotesis itu dapat ditolak atau diterima atau gagal ditolak, sehingga apabila kesimpulan hasil uji hipotesis adalah menerima hipotesis nol, maka secara statistik dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara variabel yang diperbandingkan, kedua variabel yang dibandingkan sama. Nah, juga bila kesimpulan hasil uji hipotesis adalah menolak hipotesis nol, maka secara statistik dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara diperbandingkan variabel, kemudian variabel satu lebih besar atau kecil dibandingkan variabel yang lain. Nah, kesimpulan untuk menolak hipotesis nol juga berarti kita menerima hipotesis yang lain, yang disebut dengan hipotesis alternatif atau HA. Nah, sifat dari hipotesis ini berlawanan dengan hipotesis nol. Kita buat saja contohnya, proporsi penderita penyakit jantung koroner pada sebuah puskesmas adalah 10%. Nah, maka untuk pernyataan hipotesisnya,
yaitu yang pertama, hipotesis 0 ditulis dengan H0 banding kontinu sama dengan 10% penderita penyakit jantung koroner. Kemudian, hipotesis alternatif dapat ditulis seperti berikut, yaitu HA banding kontinu tidak sama dengan 10% penderita penyakit jantung koroner, atau HA banding kontinu lebih besar 10% penderita PCK, dan yang terakhir HA banding kontinu lebih kecil 10% penderita PCK. Nah, berdasarkan uraian tersebut, bila kita menolak hipotesis 0, maka terdapat 3 kemungkinan hipotesis alternatif. Namun, bila menolak hipotesis alternatif, maka kita hanya menolak satu kemungkinan hipotesis 0. Nah, hipotesis penelitian terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama yang akan kita bahas yaitu uji hipotesis 2 sisi atau two-tail. Nah, uji hipotesis 2 sisi ini ditulis dengan pernyataan H0 banding kontinu sama dengan X dan HA banding kontinu tidak sama dengan X, sehingga H0 tidak sama dengan HA atau terdapat nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari batas kritis. Nah, pada gambar yang sudah ditampilkan tersebut, yaitu merupakan gambaran uji hipotesis 2 arah pada kurva normal. Nah, pada gambar tersebut terdapat daerah penerimaan, yaitu area nilai dari statistik yang menggagalkan untuk menolak hipotesa 0. Nah, sementara daerah kritis disebut juga daerah penolakan, yaitu area nilai statistik untuk menolak hipotesis. Nah, yang kedua ada uji hipotesis satu sisi atau one tail. Nah, uji hipotesis ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu uji hipotesis satu sisi atau one tail dengan pernyataan H0 banding kontinu sama dengan X dan HA banding kontinu lebih besar dari X, sehingga H0 lebih besar dari HA atau terdapat nilai yang lebih besar dari batas kritis. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti yang sudah ditampilkan di layar ini. Nah, dari gambar tersebut terdapat satu daerah penolakan hipotesis 0 di kanan, dan secara statistik disebut juga pengujian satu arah atau satu pihak. Nah, kemudian yang kedua ada uji hipotesis satu sisi atau one tail dengan pernyataan H0 banding kontinu sama dengan X dan HA banding kontinu lebih kecil dari X, sehingga H0 lebih kecil dari HA atau terdapat nilai yang lebih kecil dari batas kritis. Nah, gambarnya juga dapat kita lihat seperti yang sudah ditampilkan. Nah, untuk gambar tersebut terdapat satu daerah penolakan hipotesis 0 di kiri dan secara statistik disebut pengujian satu arah atau satu pihak. Nah, jadi bisa juga kita simpulkan untuk jenis dari hipotesis satu sisi ini. Untuk yang pertama tadi, di mana yang daerah penerimaannya, daerah kritisnya berada di sebelah kanan, itu artinya uji hipotesisnya itu dinyatakan dengan H0 banding kontinu sama dengan X dan HA banding kontinunya itu lebih besar dari X. Nah, untuk di sisi kirinya kebalikan dari yang di atas tersebut, di mana jika daerah kritisnya berada di sebelah kiri, maka untuk pernyataan yang kita pakai adalah H0 banding kontinu sama dengan X dan HA banding kontinu lebih kecil dari X. Nah, yang terakhir kita akan membahas kasus mengenai materi-materi yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama kita masuk pada kasus, yaitu seorang mahasiswa dari kampus X sedang melakukan penelitian di sebuah rumah sakit dan akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan dan karakteristiknya pada pasien rawat inap di rumah sakit X. Nah, pertanyaannya, buatlah kerangka teori berdasarkan kasus di atas. Nah, pembahasannya bisa kita lihat pada gambar ini, seperti kerangka teori yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu berbentuk bagan-bagan. Nah, isi dari bagan ini atau skema ya begitu, isinya itu merupakan variabel-variabel dari judul apa yang sudah kita ambil tadi. Nah, kemudian sesuai dengan judulnya, maka untuk
isi dari bagian tersebut di sini terdapat input, kemudian ke proses, kemudian adanya output, serta dampak dan umpan balik. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang kedua. Sebuah klinik memiliki sistem informasi manajemen kesehatan yang digunakan oleh petugas kesehatan untuk mengelola data pasien dan melakukan proses administrasi. Namun, sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal desain user interface yang tidak ramah pengguna. Oleh karena itu, klinik ini ingin melakukan perancangan desain user interface yang baru menggunakan metode user-centered design untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, pertanyaannya, buatlah kerangka konsep yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan kepuasan pengguna terhadap perancangan desain user interface sistem informasi manajemen kesehatan menggunakan metode UCD atau user-centered design. Nah, dari soal kasus tersebut dapat diadopsi 3 konsep, yaitu yang pertama ada input yang kemudian nantinya akan bisa diukur atau dibahas mengenai input ini, yaitu memahami user simcast, melakukan wawancara, dan merencanakan tema tampilan simcast. Nah, kemudian ada proses, yaitu merancang sketsa desain, merancang desain user interface, serta Figma. Dan yang terakhir ada konsep output, yaitu variabelnya evaluasi hasil desain, kuesioner, memberikan hasil rancangan desain. Nah, kita masuk pada soal yang terakhir. Rumah sakit X telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS di unit rawat jalan. Tujuan implementasi SIM-RS adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Namun, masih belum jelas apakah implementasi SIM-RS telah berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di unit rawat jalan. Nah, pertanyaannya, buatlah hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA untuk penelitian tersebut. Nah, untuk pembahasannya, yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan SIM-RS terhadap kinerja karyawan pada unit rawat jalan di rumah sakit Y. Nah, kemudian untuk HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan sistem informasi manajemen rumah sakit terhadap kinerja karyawan pada unit rawat jalan. Nah, ini merupakan pembahasan yang tadi juga sudah kita bahas pada materi sebelumnya, di mana H0 ini untuk menolak hipotesa seperti itu ya, yang kemudian didapatkan hasilnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian untuk HA ini itu untuk menerima hipotesa yang sudah dibuat, kemudian dapatlah HA-nya itu, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan SIM-RS terhadap kinerja karyawan pada unit rawat jalan.